Aku pernah percaya bahwa pernikahan adalah tentang pulang. Bukan sekadar pulang ke sebuah tempat, tapi pulang ke seseorang. Tempat di mana aku bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi, tanpa harus menyesuaikan diri secara berlebihan, tanpa merasa seperti tamu di kehidupan orang lain. Dulu, sebelum semuanya benar-benar terjadi, aku dan dia sering membicarakan hal-hal sederhana tentang masa depan, tentang rumah kecil yang mungkin tidak luas, tapi cukup untuk 2 orang, tentang dapur yang bisa kami isi bersama, tentang malam-malam yang dihabiskan dengan cerita ringan setelah hari yang melelahkan. Tidak ada yang mewah dalam bayanganku, hanya sederhana, hanya hangat, dan aku benar-benar percaya semua itu akan terjadi begitu kami menikah. Tapi hari itu datang, dan kenyataannya tidak seperti yang kubayangkan. Setelah semua prosesi selesai, setelah semua orang pulang dengan membawa cerita bahagia dari pernikahan kami, aku tidak dibawa ke rumah baru. Tidak ada pintu yang dibuka untuk kehidupan baru yang selama ini kubayangkan. Aku justru dibawa ke rumah yang sudah lama berdiri. Rumah orang tuanya. Rumah yang sudah memiliki aturan, kebiasaan, dan ritme yang tidak pernah menungguku untuk datang. Katanya, hanya sementara. Sebuah kalimat yang terdengar ringan, tapi entah kenapa terasa menggantung. Tidak ada waktu yang pasti, tidak ada rencana yang benar-benar dibicarakan. Hanya janji samar bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan aku memilih percaya, bukan karena aku yakin sepenuhnya, tapi karena aku ingin semuanya berjalan tanpa masalah sejak awal. Aku tidak ingin menjadi alasan munculnya konflik. Aku tidak ingin terlihat sebagai seseorang yang sulit menyesuaikan diri. Jadi aku datang ke rumah itu dengan satu niat sederhana: belajar menjadi bagian dari keluarga yang baru. Hari-hari pertama terasa canggung, bukan karena ada sesuatu yang secara terang-terangan salah, tapi karena semuanya terasa tidak sepenuhnya tepat. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, mencoba memulai hari dengan cara yang menurutku benar. Masuk ke dapur, melihat apa yang bisa aku bantu, mencoba memahami ritme rumah itu. Tapi hampir setiap kali aku mencoba melakukan sesuatu, selalu ada perasaan bahwa aku berada di tempat yang bukan milikku. Dapur itu bukan milikku. Cara memasak di sana bukan caraku. Cara mengatur sesuatu bukan berdasarkan kebiasaanku. Aku sering berhenti di tengga-tengga langkahku sendiri, ragu apakah yang kulakukan akan dianggap benar atau justru sebaliknya. Dan tanpa disadari, aku mulai lebih sering memilih diam, lebih sering menunggu, lebih sering memperhatikan daripada melakukan. Hari demi hari berjalan seperti itu, pelan, sunyi, dan mulai terasa berat. Aku mulai mengenali pola di rumah itu. Pagi hari diisi dengan kesibukan yang sudah teratur, siang hari terasa lengang, dan malam hari menjadi waktu berkumpul. Semua orang memiliki tempatnya masing-masing. Semua orang tahu harus berada di mana, kecuali aku. Aku sering duduk di ruang keluarga saat malam tiba. Televisi menyala, suara bercampur antara tawa dan percakapan yang sudah terbiasa satu sama lain. Aku ada di sana, secara fisik, tapi secara perasaan, aku seperti berada di luar lingkaran itu. Aku tersenyum saat diperlukan, mengangguk saat mendengar sesuatu, sesekali mencoba ikut masuk ke dalam pembicaraan. Tapi selalu ada jarak yang tidak terlihat, jarak yang tidak bisa kujelaskan, tapi sangat bisa kurasakan. Suamiku ada di sana, tidak jauh dariku. Kadang hanya berjarak 1 kursi, tapi anehnya, aku merasa lebih jauh darinya dibandingkan sebelum kami menikah. Dulu, bahkan saat kami tidak bertemu, aku tetap merasa dekat dengannya. Ada komunikasi, ada perhatian, ada usaha untuk saling memahami. Sekarang, kami berada di rumah yang sama. Setiap hari bertemu, tapi justru terasa seperti kehilangan sesuatu yang dulu begitu mudah kami miliki. Malam hari yang seharusnya menjadi milik kami berdua tidak pernah benar-benar terasa seperti itu. Kami memang berada di kamar yang sama pada akhirnya, tapi suasananya berbeda. Tidak ada cerita panjang, tidak ada tawa kecil yang dulu sering muncul tanpa alasan.
Yang ada hanya kelelahan dan diam. Aku sering berdiri di depan cermin sebelum tidur, menatap diriku sendiri dalam waktu yang lebih lama dari biasanya. Seolah-olah aku sedang mencoba mengenali seseorang yang perlahan berubah tanpa sadar. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini normal? Apakah semua pasangan yang baru menikah merasakan hal seperti ini? Atau hanya aku yang terlalu banyak berharap? Aku mencoba mengingat kembali bagaimana aku dulu membayangkan kehidupan setelah menikah. Semua terasa begitu jelas dalam pikiranku saat itu. Hangat, sederhana, penuh kebersamaan. Tapi sekarang, aku justru lebih sering merasa seperti sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan orang lain, bukan membangun kehidupan kami sendiri. Ada satu momen kecil yang sampai sekarang masih kuingat dengan jelas. Suatu malam, aku duduk di ruang keluarga. Di antara mereka semua, aku mencoba merasa nyaman. Mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya soal waktu. Tanpa berpikir panjang, aku sedikit mendekat ke arah suamiku. Sebuah gerakan kecil, hampir tidak terlihat, tapi cukup berarti bagiku. Aku hanya ingin merasa bahwa aku tidak sendirian di tempat itu. Tapi dalam hitungan detik, aku merasa harus kembali menjaga jarak. Tidak ada yang benar-benar terjadi secara besar. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara tinggi, tapi ada sesuatu yang membuatku sadar bahwa ada batas yang tidak tertulis. Batas tentang bagaimana aku harus bersikap, batas tentang seberapa dekat aku boleh terlihat, batas tentang bagaimana aku harus menempatkan diri. Dan sejak saat itu, aku mulai lebih berhati-hati, bukan hanya dengan apa yang kulakukan, tapi juga dengan apa yang kurasakan. Aku mulai menahan diri untuk tidak terlalu berharap. Menahan diri untuk tidak terlalu ingin dimengerti. Menahan diri untuk tidak terlalu merasa kecewa. Karena semakin aku berharap, semakin aku merasa tidak mendapatkan apa yang kuinginkan. Dan itu melelahkan. Sangat melelahkan. Hari-hari berikutnya berjalan semakin cepat, tapi juga semakin kosong. Aku tetap melakukan hal-hal yang sama. Bangun pagi, mencoba membantu, menghabiskan waktu di ruang yang sama dengan orang-orang yang masih terasa asing. Lalu kembali ke kamar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang benar-benar salah, tapi juga tidak ada yang terasa benar. Dan mungkin itu yang paling menyakitkan, karena ketika sesuatu jelas salah, kita tahu harus bagaimana menghadapinya. Tapi ketika semuanya terlihat baik-baik saja di permukaan, sementara di dalam terasa tidak nyaman, kita hanya bisa diam. Aku mulai merindukan sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar kumiliki. Kehidupan berdua, kehangatan yang hanya dimiliki oleh dua orang yang saling memilih. Rasa memiliki yang sederhana, tapi penting. Dan perlahan, aku mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Bahwa menikah tidak selalu berarti memiliki. Bahwa tinggal serumah tidak selalu berarti bersama. Dan bahwa berada di tengah banyak orang tidak menjamin kita tidak merasa sendirian. Rumah itu tetap ramai, suara tetap ada, aktivitas tidak pernah benar-benar berhenti. Tapi di dalam semua itu, aku mulai merasa menghilang. Pelan-pelan, tanpa ada yang benar-benar menyadari, termasuk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku resmi menjadi seorang istri, hari-hari berikutnya tidak terasa berubah. Tidak ada kejadian besar, pertengkaran, atau suara meninggi. Semua berjalan biasa saja. Justru disitulah semuanya terasa berat. Yang melukai bukan hal besar, tapi hal-hal kecil berulang. Terlihat sepele, namun perlahan mengikis perasaan. Aku mulai memperhatikan bagaimana rumah itu berjalan. Setiap pagi, dengan ritme sama, suara aktivitas dapur terdengar sebelum aku membuka mata. Aku selalu berusaha bangun lebih cepat, mengambil peran, tapi selalu terlambat. Bukan karena waktu, tapi peranku sudah diisi orang lain. Dapur itu seperti memiliki pemiliknya sendiri. Cara menata, memasak, menyentuh benda, terasa punya aturan tak tertulis yang tak diajarkan padaku. Aku pernah mencoba hal kecil, menyiapkan air, memotong bahan, membereskan meja.
Tapi selalu ada koreksi kecil yang muncul. Kadang tatapan, pembenahan ulang, atau perubahan diam-diam. Tidak ada teguran keras atau kata-kata menyalahkan. Tapi justru karena itu, semuanya terasa lebih sulit dijelaskan. Aku tidak bisa marah. Aku tidak bisa membela diri. Karena secara teknis, tidak ada yang benar-benar salah. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang terus terasa tidak nyaman. Seolah apapun yang kulakukan tidak pernah benar-benar tepat. Dan tanpa kusadari, aku mulai berhenti mencoba. Aku mulai memilih untuk berdiri sedikit lebih jauh. Melihat, bukan melakukan. Membantu, hanya jika diminta. Dan lebih sering, hanya diam. Hal yang sama juga terjadi di ruang lain. Di meja makan, aku mulai terbiasa makan tanpa banyak bicara. Semua orang punya topiknya sendiri, punya alurnya sendiri. Aku mencoba mengikuti, tapi seringkali merasa tertinggal. Aku mulai mengukur kapan harus tersenyum, kapan harus mengangguk, dan kapan sebaiknya tidak ikut berbicara. Karena beberapa kali ketika aku mencoba menyampaikan sesuatu, rasanya seperti tidak benar-benar didengar. Bukan diabaikan, tapi juga tidak diterima. Dan itu membuatku perlahan memilih untuk tidak banyak bersuara. Yang paling terasa adalah perubahan dalam hubunganku dengan suamiku. Awalnya aku mengira, meskipun di luar kami harus menyesuaikan diri, setidaknya di dalam kamar, semuanya akan kembali menjadi kami. Tempat di mana aku bisa kembali menjadi diriku sendiri. Tempat di mana aku bisa bercerita tanpa merasa salah. Tapi kenyataannya tidak sepenuhnya seperti itu. Kami memang berada di ruang yang sama, tapi tidak selalu dalam perasaan yang sama. Ia sering terlihat lelah, lebih banyak diam, lebih sering sibuk dengan hal-hal kecil yang membuat percakapan tidak pernah benar-benar dimulai. Aku beberapa kali mencoba membuka obrolan, menceritakan hal-hal sederhana dari hariku, tentang apa yang kulakukan, tentang apa yang kurasakan, tentang hal-hal kecil yang penting. Tapi seringkali respon yang kudapat tidak benar-benar membuka ruang. Hanya cukup untuk mengakhiri. Dan lama-kelamaan aku mulai belajar satu hal, bahwa tidak semua cerita perlu disampaikan. Bukan karena tidak penting, tapi karena tidak selalu ada tempat untuk itu. Aku mulai menyimpan lebih banyak hal untuk diriku sendiri. Perasaan kecil yang mengganjal, kekecewaan yang tidak sempat keluar, pertanyaan yang tidak pernah benar-benar dijawab, semuanya kusimpan. Awalnya terasa berat, tapi lama-lama menjadi kebiasaan. Ada satu hari yang terasa berbeda, bukan karena sesuatu yang besar terjadi, tapi karena untuk pertama kalinya aku benar-benar menyadari perubahan dalam diriku sendiri. Hari itu, aku duduk sendirian di kamar. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang membutuhkan bantuanku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu keluar. Aku hanya duduk, diam, menatap kosong ke arah jendela. Dan saat itu aku sadar, aku mulai merasa lebih nyaman sendirian. Bukan karena aku suka kesepian, tapi karena berada di luar kamar justru membuatku merasa lebih tidak memiliki tempat. Perasaan itu datang perlahan, tapi sangat jelas. Dan itu membuatku takut, karena aku tahu, ini bukan aku yang dulu. Aku mulai kehilangan hal-hal kecil yang dulu menjadi bagian dari diriku. Aku tidak lagi seaktif dulu, tidak lagi seberani dulu, tidak lagi sehangat dulu. Aku menjadi lebih hati-hati, lebih tertutup, lebih diam. Seolah aku sedang menyesuaikan diri dengan sesuatu yang perlahan mengubahku dari dalam. Dan yang lebih menyakitkan, perubahan itu tidak benar-benar disadari oleh siapapun, termasuk oleh orang yang seharusnya paling dekat denganku. Malam itu, aku kembali duduk di sisi tempat tidur. Suamiku sudah lebih dulu berbaring, sibuk dengan dunianya sendiri. Aku menatapnya sejenak, dekat, tapi terasa jauh. Aku ingin mengatakan banyak hal, tentang apa yang kurasakan, tentang bagaimana aku mencoba bertahan, tentang bagaimana hal-hal kecil mulai terasa berat. Tapi semua itu hanya berhenti di dalam pikiranku, tidak pernah benar-benar keluar. Karena aku tidak yakin, apakah itu akan
didengar, atau hanya akan berlalu seperti yang sudah-sudah. Aku akhirnya berbaring, menghadap ke arah yang berbeda, menarik selimut pelan, dan membiarkan malam menutup hari yang terasa panjang itu. Hari-hari mungkin terlihat biasa, semua berjalan seperti seharusnya. Tidak ada konflik besar, tidak ada masalah yang terlihat jelas. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Perasaan yang mulai terkikis, harapan yang mulai menurun, dan hubungan yang tanpa disadari mulai menjauh. Bukan karena satu kejadian besar, tapi karena hal-hal kecil yang terjadi setiap hari. Aku tidak tahu sejak kapan tepatnya perasaan itu berubah. Yang awalnya hanya tidak nyaman, perlahan menjadi lelah. Lalu dari lelah, berubah menjadi sesuatu yang lebih berat, sesak, yang tidak bisa lagi hanya disimpan dalam diam. Aku sudah terlalu lama mencoba menyesuaikan diri. Terlalu lama menahan, terlalu lama meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya soal waktu. Tapi ada satu titik di mana seseorang mulai sadar bahwa diam tidak selalu menyelesaikan apa-apa. Dan mungkin aku sudah sampai di titik itu. Hari itu tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Semua berjalan seperti biasa, aktivitas yang sama, suasana yang sama, dan perasaan yang semakin penuh. Aku menjalani semuanya seperti biasa, membantu sebisanya, menghindari kesalahan sebisa mungkin, dan tetap menjaga sikap agar tidak terlihat bermasalah. Dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam, aku tahu, aku sudah tidak sekuat sebelumnya. Ada terlalu banyak hal yang kupendam, terlalu banyak perasaan yang tidak pernah benar-benar keluar. Dan semakin lama aku menyimpannya, semakin terasa berat. Malam itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku memutuskan untuk tidak diam. Bukan karena aku ingin memperbesar masalah, bukan karena aku ingin menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin dimengerti. Aku ingin suamiku tahu apa yang sebenarnya kurasakan. Aku ingin dia melihatku bukan hanya sebagai seseorang yang harus menyesuaikan diri, tapi sebagai pasangan yang juga punya perasaan. Aku menunggu waktu yang tepat saat kami berada di kamar, saat suasana cukup tenang, saat tidak ada orang lain di sekitar kami. Dan akhirnya, aku mencoba membuka semuanya, tidak dengan emosi, tidak dengan nada tinggi, hanya dengan kejujuran yang selama ini kutahan. Aku mulai menceritakan apa yang kurasakan selama ini, tentang bagaimana aku berusaha menyesuaikan diri, tentang bagaimana hal-hal kecil mulai terasa berat, tentang bagaimana aku sering merasa sendirian meskipun berada di tengah banyak orang. Aku tidak menyalahkan, aku tidak menuntut. Aku hanya berharap dia mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Tapi yang terjadi tidak seperti yang kubayangkan. Respon yang kuterima tidak buruk, tidak juga kasar, tapi kosong. Seolah apa yang kusampaikan hanya dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan, sebagai hal yang wajar, sebagai sesuatu yang seharusnya bisa kutahan sendiri. Tidak ada penolakan, tidak ada juga penerimaan, hanya jeda yang tidak memberikan apa-apa. Dan disitulah aku mulai merasa sesuatu yang berbeda, lebih dari sekadar kecewa. Aku merasa tidak sampai, seolah semua yang kusampaikan berhenti di tengah jalan, tidak pernah benar-benar sampai ke dirinya. Aku mencoba menjelaskan lagi, lebih pelan, lebih hati-hati, berharap mungkin aku hanya belum cukup jelas. Tapi semakin aku mencoba, semakin terasa bahwa kami tidak berada di tempat yang sama. Apa yang bagiku penting, tidak terasa sama baginya. Apa yang kurasakan berat, terlihat ringan di matanya. Dan saat itu, aku mulai mengerti sesuatu yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya, bahwa tidak semua orang bisa memahami perasaan yang tidak mereka rasakan sendiri. Percakapan itu tidak berakhir dengan pertengkaran, tidak ada suara tinggi, tidak ada pintu yang dibanting, tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan, karena tidak ada yang benar-benar berubah setelahnya. Tidak ada solusi, tidak ada kesepakatan,
Tidak ada usaha untuk memperbaiki. Semuanya kembali seperti biasa, seolah apa yang terjadi barusan tidak pernah ada. Aku duduk diam setelah itu, menatap ke arah yang kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian dalam pernikahanku sendiri. Bukan karena aku tidak punya pasangan, tapi karena aku tidak merasa memiliki tempat di dalam hubungan ini. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku berbaring di sisi tempat tidur, dengan jarak yang tidak jauh secara fisik, tapi terasa sangat jauh secara perasaan. Aku tidak menangis. Bukan karena aku tidak sedih, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk mengeluarkan air mata. Aku hanya diam, menatap gelap, membiarkan pikiranku berjalan kemana saja. Dan di tengah semua itu, ada satu kesadaran yang akhirnya muncul. Pelan, tapi pasti, bahwa masalah ini bukan hanya tentang aku yang belum bisa menyesuaikan diri, tapi juga tentang kami yang mungkin belum benar-benar belajar menjadi pasangan. Karena selama ini, yang kulakukan hanya mencoba masuk ke dalam dunia mereka, tanpa pernah benar-benar ada ruang untuk membangun dunia kami sendiri. Hari itu menjadi titik yang berbeda. Bukan karena semuanya berubah menjadi lebih baik, tapi karena untuk pertama kalinya, aku berhenti berharap bahwa semuanya akan membaik dengan sendirinya. Aku mulai melihat kenyataan apa adanya, bahwa jika tidak ada yang berubah, maka aku akan terus seperti ini. Terus merasa sendiri, terus merasa tidak cukup, terus merasa tidak dimiliki.